Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa alur proses produksinya untuk penugasan nomor 2 itu adalah kita bisa lihat dari ini nak, yang panah ini. Nah ini kan sudah diberikan tanda bahwa panah yang tebal ini adalah menggambarkan aliran proses produksi. Jadi kita setuju bahwa kalau dari urutan proses produksinya itu dari WCA sampai WCF akan mengirim ke WCG, WCG akan mengirimkan di WCY. Namun kalau kita ngomong aliran kanban tarik, nah ini yang seperti Bu Anissa tadi yang sampaikan, bahwa di dalam just in time itu menggunakan mazhabnya adalah pull system. Berarti aliran kanban tariknya itu berlawanan dengan aliran proses produksinya. Sehingga ini kenapa ada panah putus-putus. Jadi kalau kita ngomong aliran kanban tarik, itu berarti justru kebalik. Kanban tarik itu akan mengalir dari WCY ke WCG, ya. Kalau saya ngomongnya di sini. Namun prakteknya biasanya memang kanban tarik ini tidak pernah sampai di workstation. Karena biasanya kalau di dalam penerapan just in time, di antara dua workstation mereka punya yang disebut dengan staging area. Jadi area untuk nyimpen barang itu biasanya kita sebut dengan staging area di sini. Jadi WCG akan naruh barang produksi ke staging area di sini dan seterusnya WCY kalau mau mengambil material nggak perlu datang sampai nemui operator di WCG. Jadi proses apa ya transaksi ininya pemindahan barangnya lewat di staging area. Tetapi yang perlu tetap kita pahami intinya kanban tarik ini adalah mengalirnya seperti tadi. Dari WCY dia akan ke staging areanya WCG. Kemudian kanban tarik yang kedua itu adalah karena G ini tadi harus melakukan finishing, harus membuat MA201, MA202 dan seterusnya, maka dia kan harus mengambil part-part yang diproduksi oleh WCA sama WCF. Maka berikutnya harus ada kanban tarik yang mengalir. Makanya di sini ada garis putus-putus. Berarti kanban tarik yang kedua nanti adalah dari WCG ke WCA, WCG ke WCB, WCG ke WCC dan seterusnya. Itu terkait dengan aliran kanbannya. Nah, sedangkan yang berikutnya, kalau berkaitan dengan aliran produksinya, juga masih hampir sama. Jadi kalau kita ngomong aliran kanban produksi, tetap yang menginstruksikan atau memerintah untuk melakukan produksi, itu adalah selalu subsequent proses. Jadi kalau kita punya di sini, ini kita anggap sebagai prosesnya ada 3 tahapan besar, ini adalah tahapan 1, ini adalah tahapan 2, ini adalah tahapan ketiga, maka yang menginstruksikan pertama kali untuk melakukan produksi atau yang diinstruksi pertama kali untuk melakukan produksi pasti adalah WCG. Jadi WCG ini nanti akan menerima kanban produksi. Dia akan diperintah oleh WCY. Namun perlu kita ketahui bahwa di dalam desain kartu Kanban, kalau di Kanban tarik, WC sebelum dengan WC sesudah itu selalu ditulis di kartu Kanban. Tetapi kalau di Kanban produksi, yang eksplisit ditulis di dalam kartu itu hanya WC sebelum saja. Sehingga nanti kita bisa ngomong untuk kanban produksi, kita langsung saja ngomongnya di sini berarti harus ada kanban produksi di WCG, dan yang kedua tentunya harus ada kanban produksi untuk di WCA sampai WCF. Jadi kanban produksi itu selalu diperintahkan atau dilakukan untuk yang kita sebut dengan preceding process. WCY ini kan nggak pernah jadi preceding process, karena WCY ini kan stasiun yang terakhir. Yang pernah jadi preceding process kan ini sama ini. Maka berarti kanbannya hanya akan kita desain untuk ini. Jadi kita tidak perlu menginstruksi STD hitam buat berapa, STD putih nggak buat berapa. Jadi berdasarkan informasi rencana produksi STD hitam, kita hanya akan melakukan 2 kali instruksi. WCG harus finishing part berapa, kemudian masing-masing part itu harus produksi berapa. Kurang lebih seperti itu, nanti silakan dibaca lengkap
di modulnya. Nah, sehingga untuk bisa menghitung kartu Kanban, kalian akan diberikan data-data yang lengkap ini. Karena kartu Kanban perlu kalian ketahui desainnya adalah untuk setiap part. Sehingga kalau tadi kita sepakat ada 12 part, yaitu 6 part pertama itu dihasilkan oleh WCA sampai WCF, sedangkan 6 part yang kedua adalah dihasilkan oleh WCG. Maka kita bisa lihat, ini ada informasi seperti ini, WC sebelum itu adalah yang tadi di tahap ke-1, maka dia akan mengirimkan barangnya ke WC sesudah, yaitu WCG, barang berupa MA101, MA102, dan seterusnya. Nah, di sini sudah diketahui pada saat kita melakukan produksi, tentunya berarti di sini pada saat kita bicarakan ban produksi, ini diabaikan untuk yang di awal ini. Yang penting adalah kalau kita produksi, maaf, berarti ini artinya kita punya 6 WC sebelum, maka dia waktu setup untuk membuat MA101 adalah 4 menit per lot. Waktu prosesnya adalah 1x,8. X ini adalah nomor kelompok kalian. Ya, jadi kalau kemarin pakai I, ini pakai X, 1x,8. Berikutnya waiting time-nya per lot adalah 25 menit, transport per lot-nya adalah 2,5. Koefisien pengaman tadi adalah alfa, kemudian ukuran lot. Nah, nanti untuk sekali produksi MA101, kita adalah kapasitas produksi kita adalah 10 unit. Jadi satu lot akan membuat 10 MA101. Dan seterusnya ini nanti seperti ini, berarti kalau ini kan ban produksi, makanya di sini saya coba ini dilihat. Yang paling penting adalah ini, kan ban produksi pada WC sebelum. Jadi walaupun di situ kalian punya informasi mengenai WC sesudah, abaikan ini sebenarnya. Jadi yang kalian lihat di sini, WC sebelum berarti WCA harus buat MA101, waktunya sekian, sekali produksi berapa. Demikian pula untuk yang berikutnya, WCG berarti akan memproduksi MA201 sampai MA206 dengan waktu-waktu yang seperti di tabel. Ya. Nah, ini ada beberapa yang koefisien pengamannya 0. Nah, itu yang tadi saya bilang. Pada waktu kita memang benar-benar sudah melaksanakan continuous improvement dan kita memang sudah bagus, bahkan koefisien pengaman bisa tepat sama dengan 0. Sampai sini dari data bisa diikuti sebelum kita nanti lihat template ininya, pengerjaannya. Nggak susah kok, Rek. Ini malah yang penting memahami, membayangkan proses produksinya yang jadinya kayak malah berlebih begitu ya. Karena kalau sudah punya data ini tinggal masuk-masuk rumus saja. Tetapi yang penting kalau yang kalian nanti misalkan memang mau PKN atau skripsi tentang apa namanya just in time, justru inilah yang harus kalian cari sendiri dan tentunya kalian harus punya tadi pemahaman. Kalau kita Kanban tarik itu berarti Kanban produksi itu berarti data yang harus saya kumpulkan setup time-nya. Nah, ini sama-sama ada setup time. Nah, ini berarti setup time di mesin di WCA. Nah, ini yang kalau memang kita sudah kasus real harus tahu. Tapi kalau di sini ya kalian anggap aja lah semua data-data ini sudah di-given-kan tanpa kita perlu tahu data ini harus diambil dari mana atau di mana. Sedangkan untuk data Kanban tarik, nah karena ini prosesnya hanya melakukan penarikan barang yang dilakukan oleh WC sesudah, seperti tadi yang Bu Anissa sampaikan, bahwa Kanban tarik itu akan mengalir dari WC sesudah menuju ke WC sebelum. Sehingga kalau kita lihat pada posisi seperti ini, maka kita bisa lihat prosesnya adalah kita akan lihat di sini. Jadi kalau kita punya berarti WC sesudah kita adalah G, kita akan mengirim ke A. Nah, di sini apa yang akan kita tarik dari WCG dengan ke WCA, tentunya kita tadi sepakat yang akan kita tarik atau yang akan kita ambil dari G
ke A itu adalah MA101 dan di sini karena kita hanya akan menarik material saja, maka tidak ada waktu setup dan waktu produksi. Karena yang dimaksud dengan menarik berarti si operator dalam hal ini adalah uh, operator di WC sesudah yaitu WCG akan berjalan menuju kepada staging area dari WCA untuk mengambil material MA101. Sehingga di sini hanya dua komponen waktu yang akan kita ketahui yaitu waktu transport ditambah dengan waktu waiting. Jadi ini untuk manakala misalkan ternyata di WCA belum selesai prosesnya sehingga si operator di WJG masih harus menunggu. Atau mungkin pada saat yang sama staging areanya juga ada beberapa operator yang lain lagi mengambil MA102. Nah, itu kita akumulasi dengan memberikan waktu yang kita sebut dengan waiting time untuk masing-masing komponen. Ya, karena kan tidak mungkin di real kalau kita menarik material hanya ada waktu transport. Nah, waktu-waktu yang sifatnya probabilistik kita wakili dengan waiting time-nya. Koefisien pengamannya 0,2. Nah, kalau ini adalah ukuran kapasitas kontainernya ada 5, ini artinya berarti nanti saat Mbak-Mbak atau Mas-Mas akan mengambil part MA101 dari WCG ke staging area WCA, satu kali pengambilan nanti hanya akan mengambil 5 produk. Kalau yang tadi itu adalah lot produksi, sedangkan ini adalah lot untuk mengambil barang. Nah, ini yang saya bilang, kalau sementara untuk kuliah semua data ini sudah diketahui, ya, ya diikuti aja. Pokoknya sudah ada key, ada koefisien pengaman, masuk rumus. Nah, kalau deskripsi ini yang kita baru harus mikir cara mendapatkan data-data ini seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang harus kalian lakukan di nomor 2 itu adalah pertama, membuat Heijunka terlebih dahulu, rencana produksi, cycle time, menentukan lot produksi tadi, satu lot kalian harus membuat berapa unit. Tentunya untuk rencana Heijunka hanya mengarah pada produk. Jadi tadi kalian punya 3 jenis STD, hitam, putih, dan silver. Jadi lot produksinya adalah lot produksi untuk tiap varian mobil. Kemudian buat kombinasi urutan, yaitu seperti tadi yang pakai metode iterasi. Nah, langkah berikutnya baru kalian diminta untuk menghitung kanban. Nah, untuk menghitung kanbannya agak sedikit berbeda dengan nomor 1. Karena di nomor 1 data produksi hariannya hanya diketahui data harian dari produk. Sedangkan di sini kalian dimintanya adalah menghitung kanban dari seluruh part. Ya, jadi berapa kanban produksi pada masing-masing box center. Berarti mengarah kepada part. Sehingga sebenarnya kalau dari sini kalian sudah diinstruksi. Langkah pertama kalian diminta untuk menghitung kebutuhan harian tiap part. Untuk lebih mudahnya, saya akan coba bantu sehingga ini sesi akhir saya akan sebentar. Saya akan stop screen yang ini. Bentar ya. Stop share. Rek, sudah muncul tampilan yang baru? Sudah. Nah, ini adalah materi terakhir yang akan saya terangkan. Jadi kalau di sini, ini adalah yang tadi saya bilang, template pengerjaan nomor 2. Nah, jadi dari sini, ini gambaran alur proses produksi kita tadi. Nah, saya tidak akan ulang. Kemudian ini tadi adalah warna kita tadi, hitam, putih, silver. Misalkan ini adalah data mentah kalian tadi, kemudian data untuk perhitungan kanban produksi ini kita ambil tadi dari apa namanya tadi Nak, dari modul. Data untuk perhitungan kanban tarik ini juga kita ambil dari modul. Nah, berikutnya langkah pertama seperti yang tadi kalian diminta untuk membuat rencana Heijunka. Jadi silahkan bisa menggunakan bantuan template ini, masukkan aja tadi misalkan hari kerjanya diketahui 25, ini nanti diketahui 8. Nah, seperti yang tadi rencana produksi harian,
STD berarti kan kita peroleh dari rencana produksi per bulan. Maaf, memang ini sengaja formulasinya sudah saya hapus ya. Nanti kalau formulasinya tak kasihkan sekalian kan kamu finish nanti. Jadi seperti ini. Nanti lakukan dengan cara yang sama, kalian bisa hitung rencana produksi harian untuk yang warna lainnya. Putih silver sehingga akan ketemu rencana produksi harian untuk masing-masing produk. Jadi Heijunka selalu bicara dengan finish good produknya, ya. Kemudian sama seperti tadi kalian hitung takt time, ya, hitung takt time-nya. Kemudian CT cycle time, ya. Masih ingat ya rumusnya, Rek, ya, yang tadi berarti adalah jam kerja per hari dikalikan dengan dibagi dengan rencana produksi harian, ya. Nah, untuk KPK-nya seperti tadi kalian tadi kalau misalkan KPK ini tentunya nanti adalah kalau misalkan ini saya boleh tambahkan, jadi KPK nanti bisa menggunakan ini function, kemudian seperti yang tadi LCM. Nah, kita menggunakan, nah ini oke. Tentunya kita setuju, kita akan mencari KPK dari CT tadi, ketiga CT tadi. Jadi nanti kalau sudah ketemu, tinggal masukkan di sini. Nah, CT-nya berapa, nanti otomatis KPK-nya sudah akan ketemu. Pakai itu aja. Kemudian kalau sudah ketemu KPK-nya seperti tadi, kita hitung. Nah, kalau di file Excel yang baru tadi, ini kita sebut dengan penentuan lot size. Nah, supaya sama, saya ganti aja. Penentuan lot size dalam satu siklus. Penentuan lot size-nya seperti yang kemarin, yang pakai seper CT. Nah, kalau di sini berarti seper CT STD hitam ditambah seper CT STD putih, seper CT STD silver seperti tadi, yang kemudian kalian samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK, maka nanti dari situ akan ketemu urutan produknya. Nanti jawabannya di sini. Maaf, saya kasih warna biru. Jadi jawabannya di sini. Pokoknya di sini yang ini adalah jawaban. Nah, jawabannya di sini, ini juga saya kasih warna. Semua ini adalah yang kita hitung. Yang warna biru-biru ini. Oke. Kemudian berikutnya nanti kalian bisa menghitung jumlah siklus per hari. Silakan kalau sudah lupa, dibuka lagi catatan atau materi PPT yang sebelumnya. Sehingga ending dari untuk nomor 2 yang Heijunka selesai dari sini. Oh, ada satu lagi Nak yang belum. Menentukan urutan. Ya, ini ada yang kurang. Nggak bisa. Berarti saya tulis di sini aja. Ini yang kemarin saya belum selesaikan. Urutan Heijunka-nya jangan lupa. Jadi nanti kalian harus bikin urutan Heijunka-nya. Karena ini juga masuk di pertanyaan. Urutan Heijunka-nya. Tentunya seperti tadi, urutan Heijunka bisa dengan metode iterasi tadi. Jadi kalian praktek metode iterasi nanti 2 kali di nomor 1 dan di nomor 2. Nah, sekarang saya akan membantu bagaimana untuk menjawab yang perhitungan Kanban. Jadi untuk menghitung kartu Kanban itu sebenarnya kita tinggal praktek rumus yang tadi, Rek. Yang D kali L ditambah 1 kali alfa dibagi dengan Q. Yang perlu kalian ketahui pada saat kita akan menggunakan rumus tadi D kali L kali 1 plus alfa, pertama, alfanya sudah diketahui. Koefisien pengaman sudah diketahui. Q juga sudah diketahui. Yang belum diketahui itu hanya D dengan L. Ya, L-nya belum diketahui. Jadi L-nya kalian lihat dari sini nanti. Untuk menghitung L sama seperti tadi. Jumlahkan setup time, tambah process time, tambah waiting time, ditambah dengan transport per lot. Tambahkan saja. Sehingga mohon maaf. Rek, sampai sini masih bisa ngikuti, Rek? Halo? Masih bisa ngikuti? Ya, Bu. Oke, ya. Enak ya, Rek? Bisa sambil laya-laya ya, Rek? Oke.
kita kembali ke tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menghitung kartu Kanban dengan rumus D kali L tambah 1 alfa tadi, langkah pertama kita akan menghitung demand. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa karena kita diminta menghitung Kanban tarik, berarti kita harus menghitung permintaan semua part terlebih dahulu. Jangan bingung untuk menghitung permintaannya, ini cukup sederhana. Kita menggunakan konsep yang sama yang sudah kita pelajari saat belajar Bill of Material. Tadi kan kita sudah diberikan, maaf ya karena di sini saya tidak tuliskan di file Excel. Tadi kan kita sudah di tabel 82 yang sudah sempat saya lihatkan, sudah diketahui kuantiti per unit. Silahkan mungkin kalau yang sekarang lagi buka modul, bisa dilihat pada tabel 8.2. Di situ sudah ada informasi. Contoh untuk MA 101 itu kuantiti per unitnya adalah 2. Maka itu artinya berarti untuk membuat satu produk mobil, entah itu SCD hitam, putih, silver, kita akan membutuhkan 2 panel side outer. Kemudian untuk di panel roof hanya 1, tentunya kita setujulah untuk membuat satu mobil kita hanya butuh 1 panel atap, dan seterusnya. Sehingga berdasarkan informasi Bill of Material yang di sini kita sajikan dalam bentuk tabel seperti itu, maka tentunya kita sepakat. Kalau tadi kita sudah tahu nanti satu hari, maaf saya kembali lagi, kalau kita tadi sudah tahu satu hari nanti harus produksi berapa, jadi nanti nak, informasi yang penting adalah di sini. Ini nanti adalah, kalau di sini saya kasih keterangan, ini nanti adalah menyatakan jumlah produksi harian seluruh mobil. Jadi ketiga mobil nanti kita harus tahu, satu hari rencana mau produksi berapa. Lewat di sini nanti. Ya. Jadi kalau dari sini kita udah tahu, maka langkah berikutnya logikanya tadi, kalau satu hari saya harus produksi 20 mobil, loh Bu, kan tadi mobilnya warna-warni. Loh, ya warna-warni itu kan berarti yang hanya membedakan bukan pada pembuatan komponennya. Komponennya pada saat proses fabrikasi dan finishing tetap sama. Yang beda kan setelah dia dirakit. Berikutnya dia akan dicat dengan warna yang berbeda. Jadi, kesimpulannya, pada saat kita menghitung permintaan harian tiap part, kita akan menggunakan jumlah produksi harian seluruh mobil, kita kalikan dengan kuantiti per unit. Cuma gitu aja, Rek. Nah, sehingga di sini saya tulisnya dengan begini. Maka untuk menghitung permintaan per part kita peroleh dari kuantiti per unit, ini sudah diketahui dari modul, kita kalikan dengan B48. B48 itu adalah tadi, jumlah produksi harian seluruh mobil. Sudah, berarti dari sini nanti kalau kalian jumlah produksi hariannya sudah ketemu, otomatis nanti data permintaannya ini akan ada angkanya. Nah, itulah berarti yang sudah kita ketahui berarti demand masing-masing produk. Sehingga langkah berikutnya kita tinggal menghitung L atau lead time atau waktu pemesanan. Maaf, untuk waktu pemesanan, nah, untuk waktu pemesanan maaf ya, ini belum saya del, tapi saya tunjukkan aja, nanti setelah ini saya hapus ya. Jadi untuk menghitung waktu pemesanan, ya, tolong ini diperhatikan, karena template-nya saya benar kasih kosong semuanya nanti. Untuk menghitung waktu pemesanan dari waktu produksi, kita menggunakan rumus yang tadi. Waktu setup ditambah dengan waktu proses ditambah dengan ini. Saya langsung aja ya. Kalau kita lihat D12, E12 itu adalah mengarah pada ini kalau kita blok. Jadi kalau kita akan menghitung lead time untuk produksi, tinggal lihat langsung data untuk Kanban produksi. Jumlahkan aja biasa. Kita hitung per part. MA101 ya berarti kita pakai setup time-nya MA101. Kemudian untuk waktu proses ini 10,8. Ini adalah E12 ini nak.
Nah, kenapa dikalikan dengan I12? Ingat tadi, memang untuk waktu proses harus kita kalikan dengan ukuran kontainer, supaya dari satuan unit menjadi satuan menit. Ya. Kemudian nanti ditambah dengan waiting per lot, itu adalah F12, kemudian ditambah dengan transport per lot, yaitu G12. Jadi ini jumlahkan semuanya, sama seperti tadi, seperti di contoh soal yang di PPT, berikutnya dibagi dengan B43 kali 60. B43 kalau kalian perlu tahu, B43 tadi adalah jam kerja. Yang tadi Bu Anissa bilang ini dibagi 480 pokoknya yang bawah ini. Kenapa? Karena di sini kebetulan satu hari kerja ada 8 jam. Jadi mengubah menjadi lead time menjadi harian. Begitu, Rek? Silakan, saya hapus. Nah, nanti dengan cara yang sama, berikutnya kalian harus menghitung lead time untuk penarikan part dari WC sesudah. Ya, dari WC sesudah. Ke WC sebelum. Nah, sehingga di sini tentunya kita setuju kalau kita akan ngomongnya menarik Kanban, kita hanya akan melakukan 2 kali penarikan. Yang pertama, kita akan menarik Kanban yang berasal dari WCY sebagai WC sesudah, akan menarik part ke WC kurang 10 menit, berarti harus agak cepat ini. Kita akan menarik ke MA201, menarik MA202 pada WC sebelum, yaitu WCG. Nah, lead time-nya, supaya ini, lead time-nya kita ambil tentunya tanpa melihat itu WC sesudah sebelum sebenarnya, karena ini sudah diberikan informasi mengenai rekapitulasi data Kanban tarik, prosesnya masih sama, L-nya kalian hitung dari situ. Jadi kita jumlahkan waiting time per lot ditambah dengan transport per lot, berarti ini 35. Jangan lupa dibagi dengan 480 untuk merubah menjadi menit. Sudah, nanti tinggal klik and drag aja. Sebenarnya kalau kita menghitung lead time-nya nggak perlu ini ya. Ini kan sebenarnya kita nulis kenapa ada WC sesudah, ini hanya filosofi saja. Bahwa part yang ditarik itu berarti part dari WC sesudah. Sehingga di sini saya kasih tanda bintang. WCG sebagai sesudah akan menarik part MA101 dari WC sebelum, yaitu WCA. Itu sebenarnya filosofi tentang ininya prosesnya. Tapi kalau kita mau lihat cuma hanya hitung-hitungannya, ya sudah, pokoknya masuk rumus begitu aja. Maaf, itu saya hapus. Berikutnya, kalau sudah ketemu, langsung kemudian kita hitung kartu Kanban-nya. Nah, jadi seperti yang tadi Bu Anissa bilang, kalau kita menghitung Kanban produksi, yang kita berikan informasi hanyalah WC sebelum. Dan tadi Bu Anissa juga sudah nyampaikan, WCY tidak pernah menjadi WC sebelum. Makanya kenapa di sini WCY tidak ditulis. Jadi WC sebelum kita hanya WCA sampai WCG. Ini adalah part-part yang akan diproduksi di masing WC seperti tadi. Kalau kalian sudah tahu logika proses produksinya, tentunya ini sudah ngeh. Dan kemudian untuk menghitung N, seperti tadi rumusnya adalah D kali L ditambah 1 kali alfa dibagi dengan Q. Kalau kita lihat C66, C66 itu adalah, kita bisa lihat warna biru. Nah, C66 itu adalah demand M101, kemudian nanti yang C81 ini adalah yang warna merah, ini adalah lead time-nya nanti untuk MA101, berikutnya nanti H12 itu adalah koefisien pengaman MA101, I12 adalah ukuran kontainer. Sudah, kalau kalian sudah seperti itu, nanti tinggal klik and drag aja. Sudah, nanti ini selesai, klik and drag aja. Bisa dilihat masing-masing sel. Sehingga nanti berikutnya seperti tadi Bu Anissa yang bilang, kalian lakukan round up pembulatan dari hasil perhitungan di sini. Nah, ini sudah saya tuliskan. Nah, langkah yang terakhir adalah menghitung Kanban tarik. Sama untuk menghitung Kanban tarik,
Kalian mungkin fokus sebenarnya langsung menulis salah satu aja, yaitu WC sesudah, untuk menghitungkan ban tariknya masih dengan rumus yang sama, yaitu N kali L ditambah 1 kali alfa dibagi D. Loh lah kalau gitu lah jawabannya sama, Bu. Yang membedakan adalah kalau tadi L-nya kita pakai L lead time produksi, maka kalau kan ban tarik yang kita pakai adalah lead time tarik. Coba kita lihat sama-sama. Jadi ini adalah C66. C66 tentunya masih sama tadi, itu adalah permintaan harian MA101 dikalikan dengan C96. C96 itu yang warna merah. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kan dia sudah C96 mengarah kepada lead time untuk penarikan. Jadi bedanya itu aja. Saat kan ban tarik berarti kita pakai lead time tarik. Kemudian kapasitas kontainernya tentunya juga sama. Kalau tadi kita menggunakan kapasitas kontainer produksi, kalau kanban tarik ya kita menggunakan kapasitas kontainer pada saat akan mengambil atau menarik material. Sehingga kenapa di sini menggunakan G28. G28 itu adalah ini. Ukuran kontainer untuk penarikan. Demikian pula untuk koefisien pengamannya. Jadi pada saat tarik ya menggunakan semua data penarikan. Mungkin gitu aja, Rek. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, sembari mungkin absen. Silakan yang belum absen. Masih ada waktu 5 menit lagi, Rek. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengerjaan tugas nomor 2, sehingga dari sini kalian mungkin bisa membayangkan bagaimana implementasi perhitungan Kanban secara real, manakala memang proses produksi itu memiliki urutan serial beberapa tahap, tidak segampang yang akan kita bayangkan kalau dengan contoh yang tadi, di mana kita hanya punya satu produk aja di latihan soal nomor 1. Tapi di soal nomor 2 kita bisa melihat sedikit kompleksitas begitu ya dalam perhitungan just in time atau lebih tepatnya adalah perhitungan Kanban. Ada yang ditanyakan atau terlalu mudah? Gimana, Rek? Halo, nggak tidur kan, Rek? Halo? Halo. Iya. Halo, Tak pikir nggak tidur Bu. semua ini. Enggak. Oh, nggak tidur. Gimana? Bisa diikuti? Langsung praktek aja ya nanti. Berarti nggak ada pertanyaan lagi ya? Tidak, Bu. Oke, berarti itu tadi seperti yang saya sampaikan, tadi sudah sampaikan juga untuk modul 8, karena modelnya adalah per kelompok, jadi nanti bisa salah satu saja yang submit ke Google Classroom ya. Saya belum buka sih untuk ininya, saya masih buka deadline yang modul 6, 7, insya Allah minggu depan akan saya buka untuk pengumpulan yang modul 8, cukup salah satu anggota saja. Nah, namun nanti mungkin bagaimana nanti asisten akan saya sampaikan, yang penting pokoknya hari ini saya sampaikan saya sudah selesai, bahkan saya sudah menerangkan teknis cara mengerjakan untuk ini. Jadi tidak perlu 2 kali ya, nanti daripada ketemu asisten lagi, diterangkan lagi, saya rasa mungkin penjelasan saya sudah cukup ya. Sehingga mungkin asisten mungkin hanya teknis bimbingan untuk modul 8 saja ya, Rek ya. Kalian bisa punya waktu untuk segera menyelesaikan semua pekerjaan yang harus kalian lakukan. Gitu aja ya, Rek ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Rek? Iya, Bu. Oke, berarti seperti yang mungkin sempat juga sudah saya sampaikan sebelumnya, pertemuan ini sebenarnya masih pertemuan ke-14 sesi 1, jadi kita masih punya 3 pertemuan lagi. Namun karena kuliah kita selama ini kan seharusnya 90 menit, kan hampir rata-rata mesti 3 sesi, yaitu 120 menit. Makanya selesai lebih awal. Jadi ini adalah kuliah terakhir kita, jadi tidak ada kuliah lagi setelah ini ya. Saya selaku pengampu mata kuliah PPC, mohon maaf ya, Rek, mungkin selama
perjalanan mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir ada kesalahan-kesalahan atau mungkin penjelasan yang masih kurang, mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu lagi mungkin ya di semester depan dengan mata kuliah yang lain. Oke. Saya akhiri ya kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, Rek. Ya. Ya. Salam ya buat orang tuanya ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi, Iya, Bu. Rek. Terima kasih, Bu. Ya, semoga Iya, sehat makasih, terus ya, Bu. Rek ya. Tetap semangat mengerjakan Amin. semuanya. Ketemu lagi mungkin di UAS ya. Satu kali Ya, lagi Bu. nanti ketemu pas UAS. Oke, Ya, Bu. Assalamualaikum.